Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penyerapan induksi elektromagnetik dalam 5 teknologi terbarukan dengan anggota kelompok Mutia Uswatun Hasanah dengan NIM 20231125, Nadia Fatmawati dengan NIM 20231067, Nur Khairani Syukra dengan NIM 20231069, dan Rahma Alia Kasih dengan NIM 20231071 dengan mata kuliah kelistrik magnetan dengan dosen pengampu Rahmah Evita Putri MPD. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Rahma Alia Kasih. Kepada Kasih disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat perubahan flux magnetik. Induksi elektromagnetik pertama kali diselidiki oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Di dalam percobaannya, Faraday menggunakan galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik kecil. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet dinamakan GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir disebut arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Next. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Yang kedua, jumlah lilitan. Yang ketiga, kekuatan magnet. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC, direct current. Teman-teman bisa melihat gambar generator pada PPT. Selanjutnya dinamo AC dan DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Fungsi dari dinamo yaitu untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Tunggu dulu, orang azan dulu ya. Ikut pause sih. Apalagi kos Nadia tuh pasti terang ngaban. Iya, weh. Azan nah. Balik kok. Tunggu dulu. Waktu gua menang. Kamu selain weh. Tuh, kamar.
Lah guys, Aku halaman kok. Soalnya di Siko masih terang azan tuh sih. Siko pun masih, Suk. Tak bisa lanjian. Alah, Suk. dia makanya. Hmm. Mulai Pak Leh. Pak guys, mulai Pak Leh. Mulai salah, Suk. Oke. Buat saya. Baiklah, terima kasih kepada Kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Uswatun Hasanah. Kepada Mutia disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kasih. Yang C adalah transformator. Salah satu cara menaikkan atau menurunkan tegangan listrik adalah dengan menggunakan transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Next. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan sekunder, dan transformator tersebut disebut transformator step down. Akan tetapi, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut transformator step up.
Rumus dari transformator ini, WP sama dengan WS, VP kali IP kali T sama dengan VS dikali IS dikali T. VP per VS sama dengan IS per VP. Maka didapatkan rumusnya IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Teman-teman bisa lihat keterangan dari rumus pada kolom ini. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi mencapai 100% ideal. Karena biasanya sebagian besar energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Perhitungan efisiensi trafo sama dengan Pout per pin kali 100%, didapatkan rumusnya VS kali IS atau VP kali IS kali 100%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Fatmawati. Kepada Nadia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnetik dalam 5 teknologi terbarukan. Yang pertama yaitu Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Magnetic Resonance Imaging menjadi salah satu alat kedokteran yang sampai saat ini dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan detek dini terhadap gejala epilepsi. Berikut adalah gambar dari MRI. Selanjutnya yaitu kereta maglev atau medical levitate. Kereta maglev atau kereta api levitasi magnetik adalah jenis kereta api yang mengembang secara magnetik. Kereta maglev menerapkan prinsip gaya menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Berikut adalah gambar kereta maglev. Dan selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau Shutterstock. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom dalam satu reaktor nuklir panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius, sehingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas 6 tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Berikut adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang keempat adalah mobil hybrid. Mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi sekaligus sebagai sumber tenaganya. Jika pada umumnya mobil hanya memiliki mesin bensin, mobil hybrid mempunyai sumber mesin lain yaitu baterai sebagai sumber tenaga. Nah, yang kelima adalah kompor industri. Kompor induksi merupakan teknologi kompor induksi yang bekerja dengan gas maupun aliran listrik secara langsung, melainkan dengan medan magnet yang bekerja akibat efek induksi yang diakibatkan oleh arus listrik yang melewati kumparan yang ada dalam kompor tersebut. Kompor induksi menggunakan alat masak itu sendiri atau panci dan kuali untuk menghasilkan panas.
Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.